Ya, Yosi, selamat malam Yosi. Ini juga Kristen nih, Yosi. Kok ada orang kayak gitu masih hidup ya? Iya bang. Dia bilang Sumanto, sedangkan di dalam kitabnya di mana tuh 1 Korintus berapa itu? 1 Korintus berapa itu bang Di? Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan dalam. Sumanto. Sumanto. 1 Korintus 10 nomor 25. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging. Kalau yang dijual itu paha manusia, boleh kau makan. Sumanto. 1 Korintus 10:25. Nah itu dia. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Jadi nggak usah diperiksa. Anjar terus. Manusia pun bisa kau makan berdasarkan dari kitabmu. Waduh. Ada satu lagi nih Bang Juma. Ntar dulu, satu lagi ntar dulu. Yohanes 6:56. Barang siapa makan dagingku, ntar dulu. Barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Wih, pemakan daging, peminum darah. Dia bilang, Bram ini bilang kalau Bang Zuma penakut katanya, takut kalau bertemu dengan Joseph katanya. Silakan Bram. Iya, para pengikut nabi palsu tidak perlu bahas Alkitab karena Lah, itu nabi sudah palsu dibilang dalam itu Alkitab, Anda menurut itu Yesus penganut nabi palsu. Nabi palsu itu tanda-tanda pengikutnya apa? Menurut Yesus. Di Kristen itu tidak diakui nabi Anda. Jadi Anda itu Ya enggak apa-apa, enggak masalah. Sekarang nabi palsu itu menurut Yesus, Anda tidak buah punya dari nabi palsu itu seperti apa? Gantian. Buah nabi palsu itu menurut Yesus seperti apa? Memanggil Yesus sebagai apa? Buah dari nabi palsu itu, jawab. congor Anda itu sama dengan Gak bisa diskusi dia ini. ajaran Anda. Oh ya sudah. Nggak bisa Kamu ke diskusi. gereja, kamu Nggak ke bisa gereja, diskusi. turunkan celana pendeta, colok, celup. Habis itu jilat jarimu. Nabi palsu itu dari kalian, kamulah itu nabi palsunya. Karena menurut Yesus, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Dari buahnya kau bisa melihat dia. Dia memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Itu buahnya dari nabi palsu. Nah siapa itu yang memanggil Yesus Tuhan? Islam atau kalian? Kalisteng. Ya pakai lah otakmu kawan, pakai otak. Jangan naik ke sini karena kebencian. Diskusi kita pakai otak, pakai akal kita. Yuk. Pakai akal kita berdiskusi. Untuk apa kita begadang sampai pagi kalau kita hanya untuk bertengkar? Naik ke sini pakai data, pakai dalil. Kan itu lebih bagus. Ya silakan Yosi. Ada yang mau ditanggapi Yosi? Hiburan aja denger Bang Suma masih lagi. Alhamdulillah kalau Anda terhibur. Ya udah tanya deh, Bang Sum, Ya, buktikan ke Yosi Allah itu seperti apa. Lanjut. Allah seperti apa? Laisa kamislihi syai'. Bagaimana Anda bisa menguraikan sesuatu yang tidak seperti dengan apapun? Coba. 2 Samuel 7 nomor 22. Bagaimana caranya, Bang? Makanya tanya ke Bang Suma, orang Iya. awam begini. Tidak bisa diuraikan Tuhan itu seperti apa. Karena Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Kita mau gambarkan kayak mana kita nggak bisa. Sebab itu Engkau Tuhan, Engkau Maha Besar, ya Tuhan.
Sebab tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Tuhan selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Nah, sekarang ketika Yesus berkata di dalam Yohanes 5:37, Tuhan itu tidak pernah dilihat, suaranya tidak bisa didengar. Lalu saudara Yosi datang, seperti apa Tuhan itu? Ya nggak bisa digambarkan. Makanya dikatakan Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Nah, kita mau gambarkan apa dia? Tidak ada. Jadi bagaimana caranya kemudian berhubungan dengan Tuhan yang tidak bisa kita gambarkan ini? Dengan cara beribadah, mengikuti utusan-utusannya yang datang di atas muka bumi, yang diutusnya. Mengikuti Yesus bagi Bani Israel, mengikuti Musa bagi Bani Yehuda, mengikuti Nabi Muhammad bagi seluruh umat manusia yang hidup di abad ke-7 sampai kiamat. Itu Tuhan itu nggak bisa diserupakan dengan makhluk, nggak bisa. Kalau kita menyerupakannya dengan makhluk, maka itu bukan Tuhan. Itu ciptaan Tuhan. Makanya Yesus itu pernah nggak mengklaim dirinya Tuhan? Nggak pernah kan? Ya karena memang dia bukan Tuhan. Yesus datang mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan yang tak terlihat itu. Gitu bang. Berarti kayak kita menghayal aja lah, mengandai-andai Tuhan itu seperti apa dong ya? Oh bukan menghayal bang. Sekarang begini saudara. Sekarang begini. Coba Anda renungkan pada diri saudara. Lihat jari Anda itu. Siapa yang mengatur dan membuat jari-jari Anda itu begitu sempurna dibuatnya? Urat-uratnya, kulitnya, saraf-sarafnya, tulangnya, kulitnya, dan seterusnya. Itu siapa yang membuat? Anda. Anda yang membuat. Tuhan Yesus bang. Nah, itu mulai ke error berarti. Yesus itu juga dibuat. Yohanes 1 nomor 14. Firman itu telah dibuat menjadi daging. Yesus itu dibuat. Sama seperti kita. Yang saya tanya di sini bukan manusia. Yang saya tanyakan ini Tuhan. Siapa yang membuat jari-jari Anda? Al-Quran mengatakan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku Tuhan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda keberadaan kebesaranku di segenap penjuru dan pada diri manusia itu sendiri. Nah sekarang coba Anda renungkan. Siapa yang menyusun pita suara, dinding bibir Anda, dinding pipi di dalam, kemudian gigi dan gusi, siapa yang ngatur itu? Siapa yang mengatur pertumbuhan gigi Anda tidak bertumbuh layaknya rambut? Siapa yang mengatur kemudian nonot Anda tidak memanjang layaknya rambut? Padahal semua makanan itu masuk ke dalam tubuh Anda, kunyah masuk ke dalam usus Anda. Siapa yang memilah kemudian ini cairan larinya ke jantung, yang ini jatuhnya ke limpa, yang ini jatuhnya ke hati, yang ini larinya ke otak. Siapa yang ngatur itu? Anda. Anda yang ngatur itu? Bukan. Inilah yang Allah katakan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Bagi mereka yang berakal sehat, dia akan sampai kepadaku. Aku akan memberikan tanda-tanda keberadaanku dalam diri mereka. Siapa yang mengatur tubuh Anda? Anda sendiri nggak mungkin. Ada yang mengatur itu. Itulah Tuhan pencipta langit dan bumi. Maka kami umat Islam tidak perlu mencari Tuhan itu, karena Tuhan itu sudah nyata. Mana nyatanya? Lah ini roh dari lahir sampai kita mati nanti menemani kita tidur, menemani kita makan, menemani kita pergi, menemani kita duduk, berhayal, dan apapun. Roh ini selalu bersama dengan kita. Pertanyaannya, apakah kita sudah mengenalnya? Tidak kan? Roh yang ada pada diri kita aja kita nggak kenal. Padahal dialah yang menjadi cahaya sampai kita bisa berbicara, bisa mendengar, bisa melihat, bisa merasa lapar, bisa sedih, bisa berkasih sayang. Roh itulah yang menyebabkan itu. Tapi kita tahu nggak itu roh itu apa? Yang ada dalam diri kita berupa roh itu kita tahu nggak? Enggak kan? Padahal itu ada dalam diri kita. Tapi kita tidak tahu.
Lalu bagaimana mungkin yang ada dalam diri kita sendiri yang menemani kita setiap detik, setiap menit, setiap saat ini kita tidak kenal, lantas kita mau mengenal penciptanya? Yang ada pada diri kita yang kita pakai mencari Tuhan aja kita tidak tahu, boro-boro cari Tuhan. Jadi Tuhan mengatakan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku telah memperlihatkan diriku kepadamu. Orang yang berakal tahu itu sampai di sana. Tapi kita, saudara-saudara yang tidak mengenal dirinya masih mencari Tuhan. Mana Tuhan itu ya? Loh, temukan dirimu sendiri, kau akan temukan Tuhanmu. Ngapain kau cari Tuhan? Temukan dirimu. Aku ini siapa? Kok bisa ada alat pendengaran? Aku beli di mana waktu itu ya? Siapa yang memberikan ya? Kok tiba-tiba ada ya? Sebelum saya dicipta di dunia ini, saya tidak pernah kemudian negosiasi. Aku mau jadi perempuan, aku mau jadi laki-laki deh. Aku dilahirkan nanti di tahun ini, sekarang jangan. Nanti aja di tahun 2060. Bisa? Tidak bisa. Seketika innama amruhu ita arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kita ada karena yang menghendaki ada. Ngapain kita cari Tuhan? Cukup kita teriak, Allahu Akbar, wahai Engkau yang Maha Besar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Engkau, Tuhan alam semesta. Dah selesai. Yang menciptakan kita, yang Maha mendengar, Maha melihat, mendengarkan enggak? Melihat enggak kita itu ibadah? Melihat. Tapi kalau kita memanggil Yesus, Yesus, Tuanku yang Maha apa? Maha berata. Biar mulutmu robek sampai kepalamu pecah, panggil dia tidak akan mendengar. Kenapa? Dia tidak maha mendengar, dia tidak maha melihat. Berbeda dengan Tuhan yang maha mendengar lagi maha melihat. Annallaha sama, innallaha sama, sami'un alim. Maaf. Annallaha sami'un alim. Allah itu sesungguhnya maha mendengar, maha mengetahui. Itu baru Tuhan yang betul. Makanya Al-Quran mengatakan demikian. Di dalam surah Qaf ayat 11 juga Allah menerangkan bahwasanya manusia ini, apapun yang dibisikkan di dalam hatinya itu diketahui oleh Allah. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Aku sungguh telah menciptakan manusia itu dan aku mengetahui apapun yang dibisikkan oleh hatinya. Makanya ketika hati kita berkata aku lapar, Tuhan sudah menyiapkan padi di sawah, ikan di laut. Semua sudah disiapkan karena Allah itu mendengarkan bisikan hati kita. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Sedangkan Tuhan Anda, Bapak, berikanlah makanan kepadaku secukupnya hari ini. Itu Tuhan Anda. Kalau Tuhan kami enggak, kami belum bangun dari tidur, makan sudah disiapkan semuanya. Itu Tuhan yang betul itu. Makanya coba Anda lihat, Bung. Mulai dari Anda lahir sampai sekarang, misalnya Anda usianya 60 atau 70 atau 50 tahun, sudah berapa karung beras yang Anda makan? Kalau Anda hitung mulai dari Anda usia 1 tahun, 2 tahun sampai sekarang itu, kalau dihitung, itu 1 lapangan bola itu beras sudah masuk dalam tubuh Anda. Begitu baru 1 manusia. Kita ini berapa miliar manusia di atas muka bumi. Makan beras, ada beras itu habis? Tak ada. Padi dipanen, tunggu bertumbuh lagi kembali. Dipanen bertumbuh lagi kembali. Ikan diangkut dari laut. Besok muncul lagi ikan. Diambil lagi, muncul lagi ikan. Diambil lagi, muncul lagi ikan. Siapa yang menyediakan itu semua? Siapa? Yesus. Mustahile. Mustahile. Yesus berkata Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tuhan kayak gitu, kadarnya rendah, kadarnya sangat lemah, nggak cocok. Jangankan jadi Tuhan, jadi seekor gajah aja tidak pantas, apalagi jadi Tuhan. Menjadi jin aja nggak bisa, jadi malaikat aja nggak bisa, boro-boro jadi Tuhan. Aku tidak dapat
berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Udah nyanyi kayak gitu sambil digigit nyamuk. Pok, ditepis dia nyamuk. Aduh, nyamuk banyak sekali. Yesus digigit nyamuk. Dia bukan Tuhan. Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha berkuasa. Jadi Allah itu tidak perlu dicari. Apa yang kita niatkan dalam hati Allah dengar, Allah tahu. Apapun itu. Nah itu baru Tuhan yang betul. Jadi kalau Anda bertanya, bagaimana Allah itu seperti apa? Allah itu seperti apa? Maksudnya seperti kayak mana? Seperti apa? Oh itu Tuhan Anda. Tuhan Anda seperti manusia. Nah, itu dia. Sedangkan Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. 2 Samuel 7:22, Yeremia 10 nomor 6. Tuhan tidak serupa dengan apapun. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Saya ngomong ini sambil mataku terpejam. Adakah yang bisa melanjutkan kelas ini? Atau masih ada pertanyaan? Silakan sebelum kita tidur rame-rame. Keren. Bang, di dalam 1 Yohanes 1 nomor 18, apa kata dalil kitab saudara? Ini harus Anda percaya loh, karena ini kitab saudara. Saya aja orang Islam itu pun percaya akan konsep yang dibawa oleh Yohanes 1:18 ini. Tapi bukan saya percaya bahwa itu firman Tuhan, enggak. Saya percaya bahwa pemberitaan Yohanes 1:18 ini rasional. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Saya percaya itu. Tetapi hambanya, yaitu Yesus, yang ada di dalam pangkuannya, dialah yang mengatakannya. Dia yang menyatakan, dia yang mentafsirkan, dia yang menjelaskan. Jadi tidak ada orang yang pernah melihat Allah. Tapi untuk mengetahui Allah itu seperti apa, Yesuslah yang menjelaskan itu. Apa penjelasan Yesus tentang Allah? Bapakku yang ada di surga, Bapakku yang ada di langit, Bapakku yang ada di langit, berkuasa tidak seperti siapapun. Bapakku, 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 di langit, di langit, di langit. Berarti Tuhan itu di langit. Kata siapa? Kata Yesus. Lah kok orang Kristen berubah? Bapak itu kadang masuk di kubur, kadang di atas pohon, kadang masuk di rumah sakit, disunat dia di sana, kadang diimunisasi, minum cucu. Gimana cerita ada Tuhan kayak gitu? Alamak, teman-temanku inilah. Kadang dia sekolah, kata Isra Soru. Kadang dia nukang. Nah, kadang jadi tukang kayu. Alamak. Sedangkan kitabnya sendiri, Tuhan itu tak seorang pun pernah melihatnya. Hanya Yesus yang bisa menjelaskan tentang Tuhan itu. Bahkan Yesus mengatakan dalam Yohanes 8:2, Yohanes 8:2, Yohanes 7:28-29. Apa kata Yesus? Engkau memang mengenal aku, tetapi kau tidak mengenal Bapa. Loh, gimana dong? Engkau memang mengenal aku, tapi engkau tidak mengenal Bapa. Maksudnya apa ini? Gimana dong? Gimana ceritanya? Karena itu nggak masuk ke akal Bang Zuma. Nah, pintar. Gak masuk akal. Iya kan? Gak masuk akal itu. Coba kita dengarkan. Waktu Yesus mengajar di bait Allah, Yesus berseru. Coba, ini berseru. Ini artinya kalau zaman sekarang dia berseru, dia pakai toa. Tapi zaman itu belum ada toa, jadi dia nggak pakai toa. Yesus berseru, bukan berkata, tapi berseru. Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku. Jelas pun. Jelas ini.
Memang aku kamu kenal. Coba. Orang mengenal Yesus. Tetapi kamu tidak mengenal dia yang mengutus aku. Berarti yang mengutus aku beda dengan aku. Aku kamu kenal. Yang mengutusku kamu tidak kenal. Berarti aku dan yang mengutusku adalah beda. Tapi orang Kristen enggak kayak perempuan tadi itu. Wah, pokoknya Yesus itu Tuhan. Mana ceritanya? Dalilnya mengatakan tidak. Yesus sendiri mengatakan tidak. Aku memang kamu kenal, tapi dia yang mengutus aku kamu tidak kenal. Jadi ketika dikatakan siapa yang melihat aku dia melihat Bapa, itu salah artinya kalau Yesus itu Bapa itu sendiri. Enggak. Siapa yang melihat Yesus sama melihat Bapa artinya apa? Yesus melakukan pekerjaan yang diperintahkan Bapa. Yesus menyatakan perkataan sesuai dengan perintah Bapa. Jadi siapa yang melihat aku sama melihat Bapa. Karena apa yang kukatakan, apa yang kukerjakan semuanya berasal dari Bapa. Makanya dalam Yohanes 14:24, firman yang kau dengar yang keluar dari mulutku itu bukan dari aku, tapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Tuh, jelas itu. Jadi sangat lucu kalau ada orang Kristen mengatakan Yesus itu Tuhan. Karena Yesus mengatakan, Akulah guru dan Tuhan. Loh, lucu itu. Yesus berkata, firman yang keluar dari mulutku itu bukan dari aku, tapi dari Bapa yang mengutus aku. Jadi kalau aku berkata, Akulah Tuhan, tak ada Tuhan selain aku. Siapa yang Tuhan? Siapa yang Tuhan di sini? Akulah jalan kebenaran. Nah itu dia jalan menuju kepada Tuhan. Benarlah iman umat Islam bahwa Yesus itu adalah jalan menuju kepada Tuhan bagi umatnya Bani Israel. Kebenaran kepada Bapa. Nah, Bapa itu Tuhan. Yesus anak Tuhan, Yesus hamba Tuhan. Yesus itu duta, Yesus utusan. Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel untuk sebagai jalan penuntun Bani Israel menuju kepada Tuhan. Karena mereka telah meninggalkan jalannya Nabi Musa. Maka Yesus datang, hei kalian jalanmu sesat. Yang benar itu sini. Matius 23 nomor 1. Jangan kau mengikuti orang-orang Yahudi, ahli Taurat. Sebab mereka menduduki kursi Musa. Mereka mengajarkan tentang Taurat. Tetapi mereka tidak mempraktekkan. Jangan ikuti itu. Ikuti aku. Aku menyatakan teori dan aku menyatakan praktek. Ikuti aku. Yohanes 14:12. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan mengasihi aku. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yohanes 14:12. Tuh, jelas tuh. Amin. Kok amin terus dari tadi? Tapi masih Kristen. Gimana dong? Maksudnya Bang Zuma baca Alkitab, saya udah puji Tuhan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya gitu Bang. Jadi saya hanya memberi peringatan aja. Saya membaca Bible itu karena ada hal menarik di sana. Apa itu? Adanya kontradiksi antara pengajaran Yesus dengan ajaran Kristen. Itu ajanya. Selain daripada itu, tak ada kepentingan saya. Saya nggak dibayar. Ya kan? Ngomong kayak gini pun mataku sudah tertutup. Sebenarnya ini sudah setengah nyenyak ini. Gitu kawan. Iya Bang Zuma asik kok. Iya. Nah sekarang di dalam Yohanes 8, Yohanes 12, nomor 48. Barang siapa yang menolak aku, tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah aku katakan. Perkataanku itulah yang kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Anda menyembah Yesus. Adakah firman yang mengajarkan menyembah Yesus yang terlontar dari mulutnya? Itu dulu. Anda mengibadahi Yesus. Sedangkan Yesus mengatakan barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, dia sudah ada hakimnya,
Yaitu firman yang pernah aku katakan, firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Ketika Yesus datang kedua kalinya, Anda akan dihakimi oleh Yesus. Hei Yosi, ya paman, firman mana yang terlontar dari mulutku yang pernah aku katakan, sembahlah aku, ibadahlah kepadaku. Firman mana itu wahai Yosi? Tunjukkan kepadaku. Selama aku datang di tengah-tengah muridku, aku penginjilan, tak pernah aku mengajarkan satu kata pun agar mereka beribadah menyembahku. Siapa rupanya kamu dan siapa rupanya mengajarkan kamu melakukan itu? Apa kira-kira jawaban saudara Yosi? Ya, kalau sang pencipta tidak pernah disuruh menyembah, Bang Oh, Suma. jangan salah. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Akulah Elohim, Tuhan yang pencemburu. Jangan ada ilah lain. Kalau seibarat kamu punya kekasih, Bang, atau kamu punya istri, istrimu mengatakan, Bang Yosi, ya paman, jangan pernah ada wanita lain selain daripada aku. Itu maksudnya apa? Itu maksudnya istri Anda gila cinta, gila tidak mau diduakan. Artinya dia hanya ingin dicintai seorang diri. Jangan kau bikin wanita lain. Itu artinya Tuhan itu menuntut Anda untuk jangan menyembah kepada ilah lain. Itu jelas itu. Itu jelas. Tuhannya Yahudi malah memerintahkan, jika ada seseorang mengajakmu menyembah kepada ilah lain selain daripada aku, maka tanganmu sendiri yang harus melontarinya batu sampai ia mati. Tuhan tidak mau. Jadi Tuhan itu gila sembah. Kenapa? Karena Tuhan itu penyayang. Maka jangan kau menyembah lain selain daripada aku, supaya murkaku yang menyala-nyala tidak sampai kepadamu. Itu firman Tuhan. Jangan yang lain. Aku aja, jangan ada yang lain. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22, orang Israel harus tahu, yang aku maksud adalah Yesus dari Nazaret, yang ditentukan oleh Allah untuk melakukan mujizat-mujizat, tanda-tanda dan kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus seperti yang engkau tahu. Jadi bukan Yesus yang bermujizat, bukan. Yang bermujizat itu adalah Tuhan melalui Yesus. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 4 nomor 34, makananku adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Begitu kawan. Nah, Yesus seketika memiliki murid-murid kelas yang sama. Murid-muridnya mengenal Yesus, gurunya ini hanya utusan Tuhan. Begitu sang guru pensiun dini pulang ke kampung halaman, yaitu ke langit, murid-muridnya dibasmi oleh Paulus. Lalu Paulus membuat kelas baru. Dia melantik dirinya sebagai guru di situ dan mengajarkan orang-orang untuk menyembah sang guru yang sudah pensiun dini tadi. Itu koplak namanya. Di zaman yang sudah sangat modern ini, internet bisa mudah diakses di mana-mana, informasi bisa Anda makan dari manapun, masih juga mempertuhankan manusia yang pernah hanya jadi guru di tengah-tengah Bani Israel. Itu namanya kamfret. Cakkerut di Indonesia, adakah? Alamak. Pelan, paman. Iya paman, cekrudut. Orang Jerman mengatakan cekrudut. Cekrudut itu artinya bulu dengan bulu sudah saling sentuh. Cekrudut, bulu mata atas dengan bulu mata bawah udah saling sentuh, itu namanya cekrudut. Cekrudut. Orang Jerman mengatakan cekrudut. Orang Bugis mengatakan cakarudu ila baco. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Ya, pada intinya apa yang saya sampaikan ini,
hanya berharap supaya bisa dijadikan sebagai sandaran dalam hidup kita dalam beragama. Karena setelah kita kemudian meninggal dunia, jasad dan ruh sudah dipisahkan. Tak ada lagi ruang untuk tertawa, tak ada lagi ruang untuk berpikir, tak ada lagi ruang untuk untuk memilih. Tanah sudah menghimpit kita, berton berat tanah itu menghimpit badan. Kita tak berdaya apa-apa. Ya, silakan. Kenapa kalau orang beragama justru error ya? Jelasin. Maksudnya error itu gimana, Bang? Kebanyakan orang-orang yang beragama malah error. Nggak supel, bergaulnya nggak itu. Ya, Baik. jelasin. Baik. Jadi orang beragama itu khususnya di Islam. Saya berbicara skala Islam ya. Kenapa kemudian orang beragama itu menurut saudara error? Saya mencoba untuk mentafsirkan kata error ini dengan tafsiran yang sederhana. Bisa jadi yang dimaksud di sini error adalah sombong. Bisa jadi yang dimaksud error di sini menganggap dirinya paling benar. Dan bisa jadi yang dimaksud di sini adalah melakukan satu kemaksiatan. Al-Quranul Karim menjelaskan bahwa Allah dan juga manusia dan juga iblis itu dibuat bermusuhan. Begitu juga kitabnya Yahudi yang Anda pegang. Aku akan membuat permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Artinya bahwa ketika orang Islam ini taat kepada agamanya, maka iblis tidak akan tinggal diam. Iblis akan selalu menguber-uber. Kalau orang itu tidak dibuat berdosa pada pagi hari, maka dibuatnya siang hari. Kalau tidak berhasil siang hari, petang hari. Gak berhasil petang hari, maka malam hari. Gak berhasil, besok. Tak berhasil, maka orang itu dijatuhkan melalui anaknya. Anaknya digoda, orang tuanya hancur. Tidak jadi seperti itu lagi melalui istrinya. Itulah pekerjaan iblis. Selalu kemudian membuat manusia itu jatuh ke dalam dosa. Dengan cara apapun. Tetapi orang yang tidak beragama di luar Islam, tidak ngapa-ngapain, tidak digoda lagi. Ngapain digoda? Wong sudah temannya pun. Bahkan kemudian orang-orang di luar Islam lebih kesetanan daripada setan. Jadi untuk apa digoda? Tidak perlu lagi digoda. Yang digoda itu yang berada di jalan kebenaran. Makanya banyak orang-orang yang menurut pandangan kita orang beragama, lulusan pesantren, dia santri, tapi bermaksiat. Kenapa? Karena iblis selalu mengganggunya. Kalau di luar daripada itu tidak diganggu lagi. Untuk apa diganggu? Sudah teman, sudah sahabat. Toh dia hanya, iblis ini hanya mencari teman. Yang sudah menjadi bagian dari temannya, tidak lagi diganggu. Makanya orang-orang Kristen itu cuma sekali seminggu, cuma datang menyanyi, anteng-anteng aja kan. Kata ada godaan. Mereka kemudian melakukan kemaksiatan bukan karena iblis lagi. Seperti misalnya, mereka melakukan satu keadaan-keadaan secara berkelompok. Misalnya banyaknya ditemukan tulang-tulang bayi. Akibat dari apa? Akibat dari kelakuan-kelakuan mereka terhadap teman-teman mereka sendiri dalam satu perkumpulan. Ditemukan kan? Apakah mereka merasa dosa? Enggak. Itu merasa santai-santai aja. Mereka minum khamar, mereka makan babi, makan anjing, makan monyet, makan gorila, makan ular naga. Apakah mereka merasa berdosa? Tidak. Santai-santai aja. Kenapa? Karena tak ada lagi rasa itu. Disebabkan karena memang mereka dalam lingkarannya. Tapi kalau di Islam, makanya saya ditanya, Bang Suma kenapa enggak memperdalam bahasa Arab? Saya bukan enggak mau. Saya bisa belajar, paham, bisa belajar pelan-pelan. Toh saya tahu kaidah-kaidahnya. Tapi saya belum siap untuk itu. Kenapa? Jangan sampai kalau saya sudah mahir bahasa Arab, saya memandang orang lain itu rendah. Ilmu saya yang paling tinggi. Saya semakin sombong. Saya semakin angkuh. Merasa yang lain itu tak ada apa-apanya. Contoh, banyak orang yang kemudian merasa lebih pintar dari Bang Suma. Melahirkan apa? Fitnah-fitnah terhadap Bang Suma. Saya pun takut demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, sangat boleh jadi kalau saya sudah bisa bahasa Arab, ku tinggalkan berapologet di Indonesia. Saya berapologet di luar negeri.
Kenapa? Karena saya menganggap ini apa sih rendah ini. Saya lulusan S3, saya bisa bahasa Ibrani, saya bisa bahasa Yunani, saya bisa bahasa Aramai. Apa sih kalian cuma berdebat dengan manusia-manusia terjemahan, itu aja. Saya nggak mau. Saya nggak mau. Karena kenapa? Orang yang berilmu itu sangat berpotensi untuk sombong karena ilmunya. Sangat-sangat bisa berpotensi sombong karena ilmunya. Itu, dan saya belum bisa melumpuhkan itu. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kita sudah pulang dari peperangan yang dahsyat dan akan menghadapi peperangan yang jauh lebih dahsyat lagi. Apa itu? Berperang terhadap diri sendiri. Ini untuk apa kemudian saya berbicara? Kalau ria, sombong, mau dibilang angkuh dan seterusnya, untuk apa? Percuma. Mending dengan kesederhanaan seperti ini, tanya jawab dengan saudara-saudara saya Kristen, tanya jawab dengan saudara-saudara saya Islam. Kalau saya tidak tahu, saya belajar. Kalau saya tahu, saya sampaikan. Jadi begitu. Kenapa orang beragama Islam itu senantiasa demikian? Karena iblis senantiasa berusaha menjatuhkan orang yang beriman untuk tidak beriman. Dan orang beriman itu hanya ada di Islam. Di luar Islam bukan orang beriman, tapi hanya orang percaya, hanya orang yang memegang keyakinan saja. Level iman itu berbeda dengan yakin, level iman itu tidak berbeda dengan level percaya. Contoh, saya percaya Jokowi itu adalah presiden. Berbeda, saya beriman bahwa Jokowi itu presiden. Beda. Saya yakin Jokowi itu presiden. Saya beriman Jokowi itu presiden. Salah. Jadi iman itu levelnya di atas daripada yakin. Beriman itu levelnya di atas daripada percaya. Sedangkan di luar Islam, mereka hanya yakin, mereka hanya percaya. Tidak sampai kepada iman. Karena iman itu sama dengan akal. Sekali lagi, iman mati masuk surga, percaya Yesus adalah Tuhan, tapi tidak sampai kepada iman. Demikian bang. Aduh, capek aku. Ada nggak? Iya. Pura dewasa. Berarti Bang Zuma mah bukan Islam, kan bahasa Arab itu bahasa Allah. Oh, salah. Nggak bisa bahasa Arab berarti bukan Islam. Salah, saudaraku. Betapa banyak kemudian pembangkang Rasulullah yang sesama dengan Rasulullah bisa bahasa Arab. Abu Lahab bisa bahasa Arab. Itu Abu Jahal bisa bahasa Arab. Orang-orang yang melakukan peperangan melawan Rasulullah semua mahir bahasa Arab. Tapi yang saya pakai adalah saya bisa membaca kitab suciku. Itu sudah cukup bagiku. Aku mampu membaca kitab suciku. Itu sudah lebih dari cukup. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Udah bisa baca, udah memahami, sudah mengerti. Is qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Saya sudah bisa baca, saya sudah mengerti. Wa sabiha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Saya bisa baca dan saya mengerti. Pendalaman bahasa Arab itu difungsikan untuk guru-guru yang levelnya jauh sudah lebih tinggi. Sedangkan saya hanyalah seorang penginjil jalanan. Sasaran-sasaran saya adalah teman-teman dari serigala-serigala buas dan serigala jinak seperti kalian. Demikian. Cakarudu nakamasi. Masih yang kodong cakarudu maine. Adakah? Maman. Dinda Tahta. Maman. Ini, ayo Dinda. Mantap sekali guru saya sekaligus adik saya sudah bangun. Iya. Silakan Dek. Kita saling membackup. Saya makan sate dulu. Ada sate kuda Nil yang dibelikan ponaan tadi. Demikian. Mantap. Oke teman-teman, silakan. Saya tetap monitor di sini meskipun saya bersedih karena saya dari tadi sendiri tadi Masa kuda nil bang, haram kuda nil mah. Tenang. Oh iya. Iya, silakan. Saya nyimak Ada Ustaz Tata. sambil saya makan sate sedikit ya. Ya.
Oke. Ustaz, Nanti Bang Andi diumumkan juga tentang peringatan Hari Mu'alaf Sedunia Oh, iya, yang kita akan adakan, yang akan kita adakan di tempat kita. Ya, tidak ada bayar ya, tidak membayar, gratis, silakan datang. Silakan Bang Andi. Dinda Tata Oke. diambil alih. Saya makan dulu sejenak sambil monitor. Silakan. Baik. Jadi sebelum Merdeka. Yes. Assalamualaikum Merdeka. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi kek. Iya juga. Jadi sebelum kita lanjut teman-teman, jangan lupa nanti pada tanggal 24 sampai tanggal 25 Desember mendatang dipusatkan di kantor API di Makassar di Rumah Hobbit Bolangi binaan Bang Juma. Di sana ditunggu teman-teman kehadirannya. Jangan sampai ketinggalan wisata mualaf memperingati Hari Mualaf Sedunia. Yang ingin datang, monggo. Yang tidak ingin datang, boleh berpartisipasi melalui rekening Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia. Nomor rekeningnya 401 ditambah 3000 ditambah 171 ditambah 73. Bank Tabungan Negara atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Jangan sampai ketinggalan.